Ada yang mau lo ngomongin Oh, lagi? oke. Ada mobil yang lu tunggu-tunggu? Yang sebenarnya yang sangat gue tunggu-tunggu nih, bukan dari Jepang, bukan dari Jerman, tapi dari Prancis nih. Croissant, Oh, croissant. baguette, baguette. Wih, Oi. anjir, bukan oi. Oh, Alah, gue manggil lo alasannya oi. itu. Oke, gimana? Oke, Hijau. Ya. yang katanya nih mau keluar tahun depan, tahun ini ya. Tahun ini tuh yaitu Peugeot 508 PSI atau Peugeot Sport Engineering. Peugeot 508 PSI. PSE. Ini tuh kayak versi sportnya dari Peugeot 508 yang sudah beredar selama beberapa tahun di pasar Eropa ya. Nah, tapi yang cukup menariknya dari mobil ini ada dua hal. Yang pertama, meskipun dia istilahnya versi sportnya dari Peugeot, tapi dia bukan di bawah naungan merek Peugeot Sport. Kan selama ini kan kalau Peugeot bikin versi sportnya kayak dari misalkan Peugeot 208 yang GTI itu kan yang bikin kan istilahnya sub-brand mereka yang disebutnya ini kan apa namanya Peugeot Sport kan. Nah kalau ini enggak, dia cuman PSI atau Peugeot Sport Engineering, kayak enggak sepenuhnya dibikin oleh Peugeot Sportnya. Nah, terus itu siapa dong itu PSI? Tahu gua dari yang gua baca ya, dia disebutnya Peugeot Sport Engineering karena Peugeot Sportnya masih ngurusin hal-hal seperti chassis, suspensi, gitu-gitu. Tapi secara powertrain, secara mesin, dia bakal berbeda. Karena apa? Karena ini kayaknya nih bukan mobil sport sih, tapi versi sport dari mobil Peugeot pertama yang hybrid. Iya. Jadi gue baca ini lumayan keren ya speknya. Jadi lucunya dia pakai 1600 cc 4 silinder turbo, 200 horsepower digabung sama 2 motor listrik 110 horsepower, jadinya totalnya 360 horsepower dan 520 ton torsinya. Otomatis 8 percepatan. Lumayan keren sih menurut gue. Desain juga cakep banget. Tapi kalau PSI itu apa kayak ABT-nya Audi gitu atau? Enggak, kalau ABT kan itu kan dari luar Audi kan. Kalau ini kayaknya masih dari dalam perusahaannya Peugeot. Jadi dari dalam perusahaannya tapi enggak di dalam juga. Tapi yang di dalamnya tuh bagian yang berbeda dari Peugeot Sport. Itu sih. Oh iya. Kenapa? Karena hybrid berbeda. Karena Peugeot Sport seingat gue belum pernah bikin hybrid sebelumnya. Mungkin iya gitu kali ya. Kalau Peugeot Sport ya mesin beneran gitu. Kalau ini campur-campur. Dan ini kayaknya juga bukan apa ya, kan kalau 508 ini kan dia kan sedan kan ya istilahnya. Dan kalau dibikin versi sportnya dia kan harusnya kan kayak semacam sport saloon, sport sedan gitu, macam-macam MC M4 gitu ya. Tapi kalau dilihat dari speknya ini bukan 100% sport saloon sih dan kata gue. Oh, gue tahu. Ini tuh kayak divisi Q-nya Audi. Iya nggak sih? Quattro. Bukan. Iya kan? Bukan. Kan iya, betul. Iya. Ya kayak dia sport tapi nggak sport banget gitu kan, kayak kenceng tapi nggak kenceng kayak full on sport saloon gitu ya. Oke. Gua
have to say Iya. cakep sih. Gue selalu desain Euro yang baru. Yang kayak taring LED depannya itu. Ya itu sih. Keren. Dan kalau dari ngeliat konsepnya kan kalau yang 508 PSI ini kan dia kan kayak dikasih ini kan kayak aksen warna hijau neon gitu kan. Hijau-hijau gitu ya. Itu iya. Cukup menarik sih menurut gue ya. Keren. Oke. Good car. Mungkin bisa berkompetisi dengan mungkin kayak MT40i gitu ya. MT40i, Audi S4. Oh, good. Tapi tahu gue di segmen itu yang hybrid baru satu, dan bukan Audi, bukan BMW. Volvo. Siapa? Cuma dia doang. Tahu gue Volvo yang top speknya itu, yang S60 yang top speknya itu, gue lupa namanya apa. T5R, kayaknya lupa gue. Yang T60 ya, T70 itu aneh gak sih? Bukannya dia hybrid tuh, supercharge atau hybrid? Pokoknya antara itulah pokoknya, jadi hybrid. Supercharger, turbocharger, hybrid ya. Supercharge juga ada. Gue gak paham pendekatannya Polestar sama. Ya udah lah ya. Emang orang Swedia emang beda mungkin cara mikirnya. Yang juga gue. Iya, mereka aja suka ngerakit sendiri. Orang orang mereka jualan bakso di toko perabotan nih. Enak itu baksonya cuy. Gue sampai sekarang belum nyoba loh itu. Oh ya. Enak udah buka di Bogor itu dekat. Coba lah. Iya kan. Iya di. Ntar lah. Nah. Mungkin ada karena waktunya juga udah lama ya. Mungkin ada slot buat 2 mobil lagi deh. Jadi gue mau bahas mobil 2 mobil listrik langsung sih. Jadi Volkswagen, perusahaan mobil terbesar di dunia ini, tahu gue ya. Terbesar di dunia. Itu kan sekarang punya mobil listrik baru ya, namanya ID nama mobil listrik mereka. Nah, mereka udah ngeluarin ID3. Dan sekarang mereka sedang akan meluncurkan ID4, kemungkinan besar tahun ini. Nah, ID4 ini lumayan penting, kenapa? Karena ini crossover, dan seperti lo tau lah ya, semua orang beli crossover sekarang. Iya. Sebenarnya ini gue cuma kasih fakta doang sih, sebenarnya nggak terlalu menarik mobilnya. Jadi mobilnya harganya mungkin sekitar $35.000, dan bakal tersedia. Kenapa suara gue? Di gue juga gemak. Oke, ya udah. Tapi bakal tersedia di ada dual motor yang 201 horsepower, tapi mereka juga ada yang versi all-wheel drive 302 horsepower, which is not bad. Terus range-nya juga standar sekitar berapa nih? 250 mil. Nah, sebenarnya yang paling gua pertanyakan adalah sekarang semua orang bikin mobil listrik ya. Jerman, Korea, Amerika. Di mana Jepang sekarang? Gitu sih. Bukannya nggak bikin ya, tapi kayak approach-nya mereka tuh beda. Iya. Kalau lu lihat sekarang semua perusahaan kan mereka bikin hampir semua ya, nggak gue bilang semua ya. Kayak Porsche bikin platform baru untuk Taycan, ya nggak sih? Terus BMW bikin platform lainnya pakai dari i3 dan sebagainya. VW juga bikin platform mobil listrik baru untuk semua ID-nya. Nah, Jepang mereka belum punya platform mobil listrik yang baru, tapi katanya sih Toyota bakal bikin mobil listrik sih, crossover yang pasti nantinya katanya. Gitu sih. Jadi menurut gua selama at least 5 tahun ke depan ya, so far sih menurut gue bakal antara Tesla dan Volkswagen aja sih. Kalau perang mobil listrik terjangkau, kayak nggak? Justru itu yang perangnya yang nggak terjangkau itu. Lah, enggak, maksudnya yang
kan belum ada mobil listrik yang terjangkau banget. Ada satu dan kayaknya agak salah juga kalau kita bilang Jepang nggak bikin namanya mobil listrik, karena justru ini dari Jepang dan salah satu mobil listrik yang penjualannya paling tinggi, Nissan Leaf. Oh iya, tapi kan itu udah jadul. Baru diganti 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu. Ya sumpah itu. Iya sih. Tapi iya ya, itu lumayan dulu ya. Gua nggak tahu sekarang. Dulu itu salah satu mobil listrik paling populer di dunia nggak sih itu. Tapi kan Nissan lagi goblok tuh kan beberapa tahun terakhir. Jadi kesalip sama Tesla sekarang, bahkan sama Bolt. Iya, itu sih. Iya. Kalau di Amerika ya. Jadi menurut gue sih, terutama kayak produsen besar kayak Toyota, Honda ya. Honda i kan ada ya, tapi kan Honda i lebih fashion standard daripada mobil. Dia emang cuma dipakai buat di kota doang kan, karena range-nya kecil banget itu kan. Iya, range-nya memalukan banget. Jadi ya pertanyaannya adalah kapan Jepang masuk? Kapan Toyota? Toyota coy. Jepang ada. Sony. Toyota ya, sorry. Sony buat. Sony enggak itu. Masih konsep ini. Konsep itu. Iya. Itu lumayan sih padahal. Tapi masih konsep. Sayang. Iya sih. Kapan Toyota masuk? Karena lu tau lah ya, approach Toyota itu sangat-sangat. Iya. Jadi kita wait and see aja. Mungkin nanti paling banter gitu, misalnya 10 tahun ke depan ya. Mungkin interior camping sekarang gitu mobil listrik. Tapi ya kita tunggu aja. Kalau Toyota udah bisa ngeluarin mobil listrik yang lumayan terjangkau, wah Tesla harus hati-hati nih. Mereka harus ganti apa namanya? Ganti fokus. Katanya Tesla juga Tesla mau ngeluarin crossover kecil atau hatchback yang lebih murah daripada model ini katanya. Tapi masih belum ada kabar lagi kapan. Bakal masih lama nggak sih? Iya, karena teknologi baterai itu masih mahal. Bukan, karena kayaknya nih list mobil yang mau dibikin Tesla tuh masih panjang coy. Yang semi, yang roadster, yang Cybertruck, apalagi tuh. Roadster tuh harusnya start production tahun ini tuh. Tahun kemarin malah. Harusnya. Tapi tidak ada. Nah, BTW kita ngomongin Roadster. Sekarang Tesla ada kedatangan kompetitor baru. Apa nih? Lucid Motors. Iya, jadi si Lucid Motors ini katanya namanya mobil Lucid Air ya. Katanya itu pesaingnya Model S atau bahkan Taycan. Itu bakal bisa produce 1080 horsepower. Mantap tuh. Dengan range 517 mil, berarti sekitar 800 kiloan. Wow. Tapi ini versi paling mahalnya ya. Dan itu versi limitednya jadinya. Nah, jadi nanti mereka akan mereka akan tersedia dalam beberapa level. Ada yang 480 horsepower, itu yang paling rendah. Paling rendah. 650, 800, dan akhirnya 1080 power. Dan cakep banget. Sangat futuristik, sangat minimalis ya. Yoi. Apa dia? Halo? Oh enggak. Halo. Ya ini wifi gue yang bala atau gimana? Oke, nggak tahu gue. Tapi gimana tadi? Ya kayak kalau secara desain sih dia menurut gue sangat menarik sih. Kayak dia sangat mulus gitu istilahnya. Kayak nggak banyak intake, nggak banyak garis-garis yang nggak diperlukan. Keren sih, keren. Gue setuju. Kayak dan ya dibanding desain Tesla ya, I think Tesla harus hire desainer baru. Gue nggak tahu. Setuju sih. Oh my god.
mereka kan mainnya segmen menengah ke atas ya Tesla. Menurut gua nggak pantas gitu loh di kelas itu. Mereka harus up their game in terms of design menurut gua. Iya, terutama model S ya. Mereka bakal refresh entah nge-refresh atau ngeganti. Model S dengan model X itu ayolah lebih cakep dikit gitu. Ya, itu kayak apa ya, itu canggih sih, cuman kayak nggak ada karakternya gitu loh. Kayak cuman ya udah ini bentuk mobil, ini lampunya, ini jendela, ya udah kelar. Tapi gue paham sih, soalnya kayak misalnya kalau lihat tech YouTuber gitu kan, suka review teknologi itu, mereka tertarik dengan dan suka dengan desain Tesla karena memang itu approach desain teknologi, kayak kan, desain gadget gitu kan istilahnya. Iya, tapi kan desain produk dan desain mobil kan dua hal yang berbeda. Itu setuju nggak sebagai mantan anak DKV? Mobil sebenarnya masuk ke produk sih, Dan. Iya, tapi maksudnya approach-nya beda kan? Iya, approach-nya lu bikin gadget sama mobil emang selama ini beda ini. Nah, iya. Jadi menurut gue sih ya misalnya gue nggak nge-judge orang yang suka Tesla ya. Kalau suka. Tapi menurut gue sih bisa lebih cakep gitu. Padahal secara teknologi dan range juga udah bagus banget sih menurut gue. Setuju gue. Murah lagi untuk segitu gitu. Murah itu relatif. Enggak, maksudnya ya dengan range itu, dengan itu murah kali. Iya enggak? Buat performance for money-nya emang paling ini sih Tesla. Paling worth it ya? Yoi. Oke. Mobil terakhir, ayo. Apa deal? What do you got for me? Oke nih, berhubung udah mau keluar juga, kita bahas aja sekilas nih. Sebenarnya ini bukan mobilnya aja sih, tapi event yang berkaitannya juga nih. Nah, apa tuh? Gimana? Jadi tuh gue pengen sih kayak bahas sekilas mungkin tentang Toyota GR010. GR010. Itu apa ya? Itu sebenarnya bukan mobil buat dipakai di jalan karena itu adalah mobil balap. Oke, terus kenapa lu bahas? Tapi kenapa ini mungkin perlu untuk dibahas karena Toyota GR010 ini adalah mobil pertama yang dirilis dari kategori mobil balap Le Mans Hypercar. Oke. Nah, Le Mans itu apa dia? Oh iya. Bagi yang belum tahu gitu. Jadi Le Mans yang dimaksud di sini adalah Le Mans 24 Hour atau Le Mans 24 jam, yaitu pokoknya balapan endurance atau balapan ketahanan paling bergengsi lah. Jadi intinya kayak lu muter-muterin sirkuit 24 jam pakai mobil yang sama gitu. Ya, itu berat banget, salah satu event motorsport terberat di dunia karena bukan cuma kencengnya ya nggak sih Dil, tapi juga durability-nya. Iya. Dan kemarin Toyota menang ya tahun kemarin. 2 tahun terakhir yang menang Toyota karena lawannya nggak ada yang dari produsen besar. Betul. Oke, bahas gimana sekarang GR? Oke, jadi jadi Toyota GR010 ini tuh dia masuknya ke kategori Le Mans Hypercar. Ini sebuah kategori mobil balap di Le Mans yang baru, yang sebelumnya tuh belum ada. Kalau dulu kan kategori paling kencang, paling atas di Le Mans kan itu disebutnya LMP1, Le Mans prototype 1. Tapi setelah beberapa tahun terakhir ini kategorinya mulai ditinggalkan. Kayak dulu ada Toyota, terus Porsche, terus Audi, terus juga ada Peugeot juga sempat ada. Tapi semua pabrikan ini satu persatu mulai keluar, sampai sekarang tinggal Toyota. Kenapa? Karena harga atau biaya yang dibutuhkan untuk membuat dan menggunakan sebuah mobil LMP1 ini sangat mahal. Makanya kayak
banyak pabrikan yang awalnya ikut balapan bikin mobil LMP1, mereka keluar beralih ke yang lain seperti F1 atau Formula E gitu ya. Nah, makanya oleh FIA atau badan yang istilahnya tuh menyelenggarakan ini, kategori LMP1 ini diganti sama sebuah kategori baru. Oh ya, hypercar itu ya, Le Mans hypercar. Bedanya apa emang? Bedanya, Le Mans hypercar lebih lambat. Kayak dia lap time-nya bisa 10 detik lebih lambat dibandingin LMP1. Ya, dan 10 detik tuh lumayan drastis ya bedanya. Sangat. Di dunia balap itu 10 detik tuh lama. Oke. Terus tapi di sisi lain ya diharapkan ini mobilnya juga jauh lebih murah untuk dioperasikan gitu. Karena kayak anggaran buat LMP1 itu bisa sampai jutaan dolar. Iya. Dan LMP1 itu kan juga namanya prototype ya. Jadi semobilnya itu nggak mungkin dijadiin road car kan. Paling teknologinya aja. Nah itu sih yang bikin Le Mans hypercar ini juga cukup menarik karena dia mengharuskan ada hubungan antara mobil yang dibuat balapan sama mobil yang dibikin untuk kayak road car dijual. Ya. Oh, berarti kemungkinan bakal mirip mungkin mesinnya atau apanya gitu kali ya. Kalau gue mesinnya itu harus berdasarkan mesin yang dipakai di road car gitu. Oke, berarti secara nggak langsung Toyota bikin mobil Le Mans hypercar ini buat balapan. Yep. Berarti ada kemungkinan mereka akan bikin hypercar. Kemungkinan gitu ya. Dan kan sempat yang beberapa bulan yang lalu tuh ada konsep Toyota GR Super Sport yang itu mungkin bisa dibilang kayak sebuah mobil Le Mans tapi road legal alias bisa dipakai di jalan gitu ya. Dan ya katanya itu konsep itu bakal menggambarkan ya hasil Toyota GR010 ini kalau misalkan dia emang beneran jadi dibikin dipakai di berarti Toyota ada kemungkinan bikin hypercar ini. Ya menarik sih, karena kita udah nggak terakhir kapan sih Toyota bikin supercar? Nggak pernah nggak sih? Paling Supra itu. Bukan supercar coy. Bukan supercar, iya. Palingnya itu kayak pas dulu Le Mans itu masih kategorinya GT1 ya. Dia sempat bikin ya Toyota GT1. Itu dibikin versi yang buat di jalan road legal. Fadil menghilang. Gak, lu masih? Oke, Gak. Sambil menunggu Fadil muncul ya. Jadi sebenarnya tadi kita sempat bahas mobil Indonesia sih. Nah, gue pengen tahu aja sebenarnya mobil Indonesia yang paling lu tunggu di 2021 apa tuh? Mobil Indonesia yang paling gue tunggu. Apa ya? Lu tahu nggak? Lu pernah dengar rumor-rumor gitu nggak? Ya ini. Toyota Yaris kemarin yang kita bahas. Kok Yaris? Oh ya, Yaris GR. Itu doang sih kalau benar-benar masuk atau enggak Mazda. Mazda kan katanya mau RWD ya? Iya, yang Mazda. Iya, kalau nggak salah hampir semuanya dan mau. Iya, hampir semua. Benar. Itu sih menurut gua wajib ditunggu juga. Iya. Nanti tadi sih gue sempat bahas sama Fadil GR Yaris. Sekitar 600 juta ya kalau di luar. Jadi kalau masuk Indonesia berarti lu tinggal kali 2. Anjing 1 miliar juga ya. Iya makanya. Ya Civic Type R kan juga 1,3 apa 1,2 seingat gue ya. Tuh, Adil udah balik belum? Ya. Ada yang mau tambahin nggak sama GR? Apa ya?
Enggak sih, cuman pokoknya tuh gue sangat menunggu balapan Le Mans 24 hour tahun 2021 ini sih. Karena itu adalah kali pertama kan dia pakai mobil Le Mans mobil itu. Gitu. Hypercar ini. Oke, itu kapan dia? Setahu gue Juni atau Juli deh, gue lupa. Dan belum ada tanggal fixnya juga sih, setahu gue. Oke, ya karena lagi ini juga kali ya. Oke, mungkin itu aja. Jadi banyak mobil menarik banget yang bakal launch. Dan gue jadi inget sih salah satu quote-nya CEO Toyota pas mereka bilang mereka nggak akan bikin mobil yang boring lagi. Dan soalnya sih gue impress sih dengan apa yang mereka lakukan sejauh ini. Iya. Jadi lanjutkan Toyota, jangan berhenti ya. Terus kalau bisa bikin Supranya sendiri aja ya, nggak usah ngajak-ngajak. Kalau bisa bikin Supranya pakai aja tuh mungkin Lexus tuh itu. Iya, pakai Lexus LC500 tau gak? Why? Gue ngerti, tapi mungkin ya itu mah lah. Yaudah, oke. Terima kasih Del udah datang. Thank you juga. Ega. Thank you juga udah. Tadi gue ketiduran, terus ngerasa kayak ada sesuatu memanggil gitu. Oke. Nah, mungkin buat kalian yang ada, gue nggak tahu sih. Ini gue bakal upload di YouTube sih. Tapi kalau misalnya kalian mau komen, bisa komen di bawah. Gue nggak tahu siapa yang bakal denger. Atau bisa share juga ke teman-teman kalian kalau yang suka mobil gitu. Oke. Udah, sekian itu dari Banana Automotive Podcast ya. Kenapa, Dil? Enggak. Oh, enggak. Oke. Sekian, terima kasih buat para pendengar. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.